keluarga di rumah, selamat datang di Cerita di Rumah. Ini adalah rumah yang paling nyaman untuk bercerita dan semoga bisa menjadi sumber informasi dan inspirasi buat kita semua. Ini adalah episode ke-6. Udah keseretan duluan ya. Episode ke-6 Cerita di Rumah dan hari ini saya kedatangan sahabat baik saya. Halo. Nggak sahabat banget sih ya. Nggak sabar kita, aku tuh anaknya. Dr. Istiadi Danu yang merupakan dokter praktek di salah satu rumah sakit di Purwokerto dan sekaligus adalah seorang TWS konsultan. Yes, TWS Fat Loss. TWS Fat Loss Consultant. Kalau ngomongin tentang fat loss, saya yakin ini adalah hal yang ini sangat menarik buat para wanita karena biasanya wanita itu selain ribet dengan masalah keuangan, masalah me time, masalah suami yang suka tidak mengerti love language. Biasanya cewek itu juga ribet masalah berat badan alias timbangan gitu. Jadi kalau timbangannya udah mulai ke kanan banyak gitu kan, udah hebohnya kemana-mana gitu ya. Apakah itu juga terjadi pada dokter Isti? Oh tentu terjadi dong. Tentu terjadi. Iya, jadi panjang lah nanti ceritanya. Ya memang harus bercerita di sini, bukan nanti, sekarang. Sekarang ya, nggak oke. boleh nanti. Mulai dari mana nih? Mulai dari Jalan Sudirman sampai ke Raja Wali. Oke, Gatot Subroto belok dikit ya. Gimana itu? Oke, iya benar sih. Jadi apa yang tadi dibilang sama Mbak Woro nih benar banget ya. Kan cewek, sebenarnya nggak cuma cewek ya yang bermasalah sama masalah kayak penampilan, termasuk timbangan, berat badan, Ya. itu sebenarnya semua ya. Mulai dari anak, usia remaja, dewasa ya, mau perempuan, laki-laki sampai lansia itu sebenarnya kan punya problem dengan itu, ya kan. Kalau buat aku pribadi langsung sambil cerita mungkin ya, boleh ya. Boleh. Jadi kalau di aku pribadi itu, aku itu mulai struggling dengan yang namanya berat badan atau bentuk fisik yang nggak nyaman itu ya, buat dilihat, buat rasa ya kan, Siapa yang merasakan? rasa yang nggak nyaman gitu kan. Diri sendiri yang ngerasain Diri ya. sendiri terutama. Selanjutnya orang-orang yang melihat juga nggak nyaman, Besti. Bener nggak? Tapi kalau gini sebenarnya kalau kita itu lihat temen yang gemoy itu lebih suka loh. Oh gitu ya. Iya. Ya berarti selera ya. Iya tergantung selera Oke. ya. Maksudnya kalau lihat temen gemoy, aku suka. Tapi kalau diri sendiri yang gemoy, Nggak suka. nggak gemoy sih sebenarnya, nggak mungkin gemoy. Takut banget ya. Takut banget, Bel. Ya jadi kalau misalnya si aku itu dulu struggling itu dari kecil sebenarnya tuh kalau sama si berat badan ya. Jadi waktu TK itu memang cenderung kurus anaknya karena nggak pernah mau makan gitu, makanya susah. Sampai akhirnya dibawa sama orang tua tuh ke rumah sakit ya, ke dokter spesialis anak, konsultasi lah kenapa kok anak saya tidak suka makan, susah makan ya, problem ibu-ibu lah ya. Nah itu sampai TK aja ya. Begitu Berarti dari sudah bayi sampai TK, Isti kecil. merupakan istri kecil yang nggak suka makan. Betul. Terus sampai akhirnya usia SD ya, mulai SD tuh udah mulai nggak kekontrol. Maksudnya ya. makannya atau gerakannya? Iya semuanya, makannya sih. Gerakannya malah mager. Karena kan kalau orang gemuk tuh bawaannya mager kan, seperti lingkaran setan ya kan. Akhirnya mager, maunya makan ya kan. Terus Makan, tambah bikin mager mager. lagi, gitu aja terus. Akhirnya numpuk. Ya. Jadi mungkin Isti itu tipe makannya dirapel. Oh iya, Ya, jadi umur 0 sampai 5 tuh nggak makan. benar. Habis itu 0 sampai 5 nggak makan. Terus habis itu 5 sampai 12 makan terus. Ya jadi gitu pas mulai SD kan sebenarnya harusnya udah paham ya sama pola makan. Cuman kebetulan orang tuaku itu tipikal yang ibu itu lebih senang kalau anaknya gemuk gitu. Jadi ceritanya itu belum paham nih yang ideal itu seperti apa. Tapi kalau ngelihat anak kurus itu kayaknya kok kasihan gitu. Tapi ngelihat orang yang anaknya gemuk tuh wah suka nih, sehat banget. Padahal sebenarnya nggak gitu ya. Tetap harus ada proporsi yang baik ya, harus ideal. Nah disitulah sampai akhirnya
saya tuh nggak ngerti nih cara makan yang benar itu gimana. Yang seharusnya ada sarapan, makan siang, makan malam saya nggak kenal. Pokoknya lapar makan gitu ya? Betul, bahkan nggak kenal tuh yang namanya lapar karena belum selalu? lapar sudah sudah ini makan. dikasih makan ya Oke. kan. Jadi banget. jadi kasihan ya kan, kita nggak ngerti tuh gimana rasanya lapar dan gimana rasanya kenyang. Sampai Nah, tidak bisa membedakan lapar dan tidak gitu ya. Dan itu Betul. bukan sesuatu yang bagus ya, Dok ya? Betul. Ya akhirnya kan nggak kekontrol ya apa yang dimakan, terus aktivitasnya Waktu makan juga, jam waktunya. makannya Betul. juga. Jadi penuh dengan ketidakteraturan lah gitu. Terus lanjut nih. Lanjut terus Lanjut sampai terus. jam Oke. 6. Terus habis itu sampai SMP. Nih SMP kan udah mulai yang kayak malu-malu ya kalau misalnya kita Oke. gemuk kan. Akhirnya punya motivasi nih buat kayak mencoba diet ini itu gitu kan. Oh, SMP Pernah. berarti Dokter Isis sudah mengenal istilah diet Oh, ya? udah kenal, tapi dietnya Apakah itu gemoy banget emang? Oh, gemoy itu? banget, gemoy. Oh, oke. Mungkin apa ya? Oh, foto-fotonya sih ada, masih ada. Nanti aku kasih lihat Nanti deh. tayangin di sini. Aduh, takut Dokter banget ya Isti kan. Before. yang masih gemoy kecil gemoy. gitu ya. Karena kalau gede gemoy ya nggak gemoy. Kalau kecil gemoy ya. Tolong Iya. editor nih wajib nih ada foto Dokter Isti waktu kecil gitu. Awas kalau nggak ada ya. Lanjut. Ya, lanjut SMP itu udah mulai kayak Sadar yang penampilan. wah sadar penampilan nih. Takut banget gitu kan. Kok yang lain-lain apa namanya kayaknya menarik gitu. Kok aku nggak menarik? Ada image-image seperti itu lah ya, wajar lah ya. Diledekin juga nggak? Diledekin sih enggak sih. Terus habis itu pernah tuh yang namanya melakukan diet kayak cuman makan apel gitu kan, terus olahraga mati-matian, pokoknya ya di situ salah lah udah ya. Cuman Nanti dulu, namanya kalau pas SMP itu ketika awareness tentang kegemukan atau kelebihan berat badan ini muncul di kepalanya Dokter Isti, diet seperti apa yang dulu dilakukan? itu tadi ya. Yang makan apel itu? Iya, makan Anak apel itu. SMP? Anak SMP. Oh, Jadi sudah seperti Giselle Bunchen ya? betul karena anak SMP yang sungguh pengen kurus gitu iya, ya? takut banget. Iya karena SMP itu dulu nggak ngerti dasarnya ya, nggak ada ilmunya. Terus pengennya cuman targetnya tuh ya berat badannya turun aja cepet gitu turun, kan. cepet langsing Gimana gitu ya? caranya? Oh berarti mungkin nggak makan nih gitu kan, cuman makan buah-buahan aja. Terus olahraganya bisa pagi siang sore olahraga, pagi siang sore olahraga. Tapi kan akhirnya nggak baik ya, karena di situ di usia itu mindsetnya adalah bukan untuk sehat ya, tapi untuk kurus. Untuk langsing, untuk penampilan gitu. Jadi Itu mindsetnya udah salah ya Dok? Iya sebenarnya? salah. Di situ belum terbangun lah. Namanya juga anak SMP ya kan. Jadi tidur terus berarti? Belum terbangun sih? Masih dalam mimpi pemirsa. Baik. Ya kan? Dietnya nggak bener nih SMP. Nggak benar SMP. Udah Kemudian? terus SMA masih sama lah. Diet mencoba diet ini itu gitu kan. Terus cuman nggak terlalu gemuk tuh ya, karena SMP sudah pernah diet, SMA juga nggak terlalu Kegiatan gemuk. makin banyak gitu kali. Terus sampai awal kuliah juga ya sebenarnya gemuk ya, tapi nggak yang terus kayak gemuk banget gitu sih, nggak sampai obesitas ya. Terus sampai puncaknya itu sebenarnya setelah ini ya, pasca melahirkan anak itu ya kan. Ya, itu adalah masa yang mungkin beberapa ibu-ibu di rumah juga merasa itu salah satu part yang paling berat dalam hidup untuk masalah berat badan ya Dok. Benar-benar. Karena memang kalau habis lahiran biasanya, walaupun ada yang tidak, tapi biasanya berat badan itu drastis sekali naiknya. Nah di situ kemudian dokter lumayan naiknya lumayan banyak. Sebenarnya naiknya nggak banyak ya, pasca melahirkan tuh langsung balik lagi gitu berat badannya. Cuman justru ya setelah anaknya besar nih udah mulai 3 tahun, 4 tahun lah kok nggak kurus-kurus gitu kan. Nah nih ternyata di sini udah bener-bener kayak notice bahwa ada sesuatu yang salah di tubuhku gitu kan. Dan di makanku gitu kali. Semuanya lah gitu. Terus kalau boleh tahu nih Dok sebentar, pola makannya sebenarnya seperti apa sih Dok dulu waktu sebelum dokter belum ngerti ya. Ngerasa bahwa oh ini udah nggak bisa gini lagi nih, kayak pola hidupku salah, pola makanku salah, itu makan yang seperti apa sih? Oke, kalau dulu tuh sebelum ada di momen yang sekarang ya, dulu tuh pasti sering kayak ngemil-ngemil, jajan-jajan yang ternyata
sebenarnya kalorinya tuh kan banyak banget. Kita nggak tahu tapi akhirnya numpuk. Sementara pergerakan kita juga kurang, ya kan? Terus kadang kita anggap ngemil, ya ternyata itu kalorinya lebih banyak dari makanan utama kita. Itu sering terjadi. Kita anggap enteng. Betul, kita anggap Kerumpuk-kerumpukan gitu ya, chips yang kayak cuma segini doang nggak kenyang kok. Dan nggak kenyang bukan berarti tidak bisa bikin gemuk gitu ya dok. Betul, jadi kayak misalnya kita udah makan siang nih ya kan, nasi. Nah habis itu kita ngemil nih, datanglah pizza, ya kan, datanglah donat, terus datanglah. Jadi karena nggak paham tuh semuanya kan ini ya udahlah asik aja dimakan. Dengan modal bismillah ya dok. Dengan modal bismillah ya Awas kan, yang penting halal gitu kan. Iya, awas lo ntar gemuk. Bismillah. Iya, itulah orang Jawa banget. Aku belum ngerasa apa-apa kok, ya kan, masih baik-baik aja dengan badan kayak gini. Nah itu hati-hati ya kan. Masih merasa nyaman dengan badan itu? Masih merasa nyaman. Terus kayak yang nyari baju masih bisa kok, masih belum terlalu gede kok gitu. Akhirnya terhanyut dengan kondisi itu ya gitu. Terus sampai akhirnya aku ada di sebuah titik balik karena aku merasakan sebuah keluhan gitu. Bukan momen sebuah apa tuh waktu itu? Ketika akhirnya dokter jadi concern ke masalah fat loss ini. Oke, jadi titik mulai concernnya adalah, jadi sebenarnya kan kalau saya sebagai dokter seharusnya paham nih, seharusnya ya, tapi ternyata mengaplikasikannya tidak mudah. Betul, ya kan. Karena manusia ya dok ya. Jadi di keseharian kita sering mengedukasi pasien, orang lain buat yang namanya menjaga pola hidup sehat, tapi bahkan banyak ya dari kita yang kita nggak bisa mengaplikasikan pada diri sendiri. Ilmunya tahu gitu Ilmunya tahu tapi nggak bisa. Kenapa? Karena mungkin terlalu banyak yang dipikirkan, overthinking lah kalau kata orang-orang sekarang ya. Banyak pikiran nih. Banyak pikiran ya kan. Nah terus pada suatu malam itu jadi kejadian lah, aku diberikan beberapa gejala ya. Gejalanya itu adalah nyeri leher sampai ke pundak, ya kan. Terus ini kalau boleh menebak kolesterol dan teman-temannya. Terus rasa deg-degan, panik sampai nggak bisa tidur sampai pagi. Ya. Seberat itu waktu itu. Karena kita ngerti nih dasarnya nih, jadi semakin overthinking. Wah, jangan-jangan akan terjadi sesuatu nih gitu dengan saya. Karena saya dikasih gejala kayak gini. Nah setelah itulah saya mulai berpikir, oh iya bahwa sebenarnya kayak semua orang lah ya, apalagi dokter ya, sebenarnya kan punya janji tuh sama diri sendiri untuk menjaga kesehatan sendiri dulu sebelum menjaga kesehatan orang lain kayak gitu ya. Nah di situ akhirnya berpikir, oh iya berarti memang harus ada yang diperbaiki secara keseluruhan kayak gitu. Berapa lama dari mulai aku harus benar-benar merubah nih pola hidupku, pola makanku sampai akhirnya menemukan si Ono? Lebih kurang 3 bulan ya. 3 bulan? 3 bulan. Hampir semuanya dicoba gitu ya dok? Dicoba. Oke. Dan kemudian sampai akhirnya ketemu sama the best diet version dari dokter Isti. Itu gimana ceritanya? Oke. Jadi sebenarnya apa yang aku lakukan itu adalah menurutku sih diet ya atau program ya yang bikin sehat itu dengan versi ternyaman. Oke, ternyaman maksudnya nggak perlu terkosong. Karena saya juga pernah mencoba beberapa diet dan memang mindset awalnya adalah ketika kamu lagi diet maka hidupmu akan terkosong. Oh iya benar. Alias susah karena kita harus menahan ini, menahan itu, dan nggak jarang juga kita beraktivitas dengan keadaan lapar dok. Aku tahu itu sebenarnya salah sih, cuma pernah melakukannya dan sejak saat itu kayak berpikir bahwa diet itu nggak ada yang enak deh. Kalau diet ya lagi ya harus nggak makan atau menghindari banyak makanan itu atau makan dikit banget gitu. Itu salah ya? Salah. Jadi tanda-tandanya salah itu apa sih? Kalau lagi diet itu tanda-tandanya kita stres ya, terus kita lemes, kita gemeter, ya itu udah tanda-tanda itu gemeter terus kayak kunang-kunang dan sampai akhirnya pingsan ya.
itu berarti udah salah. Diet sampai pingsan tuh ada ya? Ada teman-temanku ada yang seperti itu. Jadi udah salah tuh kalau kayak gitu. Kalau misalnya kalian atau Mbak Woro nih lagi menjalankan diet yang tiba-tiba bikin gemeter, bikin lemes gitu lemes, ya. iya sih. Nah itu berarti ada yang salah. Ada yang salah di Karena situ. seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya diet yang bagus itu adalah Yang nyaman. Nyamannya gimana? Oke. Nyaman di sini definisi atau artian nyaman tuh gimana, Dok? Oke. Nyaman makan apa aja gitu? Ya bukan diet lah. Enggak juga sih ya. Oh, Jadi enggak ya? Ada aturannya mungkin ya? tetap ada aturannya. Nah, jadi kalau pattern program yang aku jalanin ini ya, TWS Fat Loss Program itu bedanya dengan diet tradisional biasa itu apa sih? Ya, kalau diet tradisional biasa kita fokusnya itu ke weight loss ya. Jadi semua melulu kita pikirkan adalah kita sudah turun berapa kilo. Target. Betul, target, timbangan. Yang dicecer itu turun berapa kilo aja, ya kan? Benar. Nah, padahal sebenarnya nggak melulu kita harus terpatok sama timbangan ya. Jadi kalau di sini konsepnya fat loss bukan weight loss. Bedanya apa? Oh, beda ya. Kalau fat loss itu kita buangnya itu buang lemak. Ya. Tapi massa ototnya dinaikin. Dan ya. bukan berarti timbangannya jadi turun ya? Betul. Kalau timbangan itu pasti akan mengikuti turun juga, tapi kita tidak boleh fokus dengan timbangan. Ya. Semua orang yang ikut TWS program itu berhasil karena simpelnya di mana kita tetap bisa makan enak ya. Iya loh. Betul. Terus tidak perlu ukur-ukur atau timbang-timbang ya. Kecuali timbang dosa ya. Oh iya, itu takutnya berat ya kan. Banget. Kita nggak perlu timbang-timbang. Nah ini memang saya berteman sama dokter Isti di Instagram dan beberapa teman yang lain gitu ya, yang mereka mengikuti program TWS. Yang bikin aku bertanya-tanya juga adalah lu diet tapi makan lu segini. Dan itu beneran loh, makannya kayak nggak ada yang bedanya tuh sama orang-orang tidak diet gitu. Sebenarnya tetap ada bedanya. Tapi kelihatannya banyak. Kalau aku yang penting makan banyak sih. Benar. Tapi makanannya tetap enak-enak. Makanannya jadi enak-enak, betul. bener. Jadi makanya kenapa programnya itu pasti akan berhasil diikuti ya, karena simple tadi ya. Kita tetap bisa makan enak gitu ya. Nggak tiba-tiba jadi kayak kita harus makan tumbuh-tumbuhan doang gitu kan, terus rebus-rebusan doang gitu kan. Kalau kita makan sesuatu yang plain, terlalu plain gitu kan, nggak ada rasanya, cuman makan rebus-rebusan ya, otomatis deh pasti Mbak Woro diet seminggu udah menyerahkan. Iya karena nggak enak. Iya, stres. Mungkin pertama-tama masih semangat ya, aku merasa sehat, merasa ini tidak banyak micin, tidak banyak gula, garam, tapi lama-lama nggak ada selera makanku tuh pun Bunda. Betul. Kalau di TWS nggak gitu ya? Di TWS nggak gitu. Di TWS iya, makanya orang makannya enak-enak banget. Betul. Pilihan makanannya masih manusiawi semua ya. Jadi tetap bisa makan enak kayak orang-orang ya pada umumnya lah gitu ya. Kayak nggak lagi diet aja. Makanya bisa diaplikasikan dalam situasi apapun ya. Dengan latar belakang pekerjaan kayak misalnya dokter bisa ya kan. Mau MC gitu bisa ya kan. Terus mau misalnya bankers lah, PNS lah, pengusaha lah, itu sebenarnya semuanya latar belakang apapun tuh bisa. Ya misalnya kita lagi liburan pun nggak masalah. Kenapa? Karena dimanapun kita bisa makan ya kan. Ini yang jadi masalah kadang-kadang saat kita lagi diet, liburan ini terjadi nyata gitu ya. Ketika kita liburan, kita di luar kota ya sudah ikutilah makanan yang ada di kota tersebut, dan ini haji mumpung cuti dulu deh dietnya, karena kan kadang-kadang kalau misalnya makan rebusan itu jadi kayak di kota lain jadi aduh susah deh karena nggak di rumah. Akhirnya makan porsi cheating ya. Iya dong, harus dong makan porsi kecil. Halo, lagi liburan makan porsi kecil. Iya. bukan saatnya gitu loh. Dan ini TWS mengklaim bahwa saat liburan pun bisa. Jadi gampang ya. Terus pilihan makanannya banyak tadi ya. Terus yang kedua itu jangan khawatir karena nanti selama program itu kan programnya 90 hari ya. Oh 90 hari? Betul. Mencari cinta nggak dok? Oh mencari sambil boleh sih sambil ya kan. boleh. Sambil Udah nemu gitu belum ya. dok? Aduh gimana nih, susah dijawab ya kan. Takut banget. Skip. Terus program 90 hari. Jangan khawatir Mbak Woro, karena semua klien TWS itu kan pasti dipegang sama konsultannya ya gitu. Nah jadi
apapun yang mau dimakan itu ya nanti akan dilaporkan ke konsultannya ya. Jadi nggak perlu timbang-timbang, cukup foto aja gitu. Oh Jadi gitu. Jadi itulah fungsi dari konsultannya itu memang mendampingi sampai lulus program. I see, kenapa Itu yang saya bikin suka beda. suka lihat foto makanan karena Betul. bukan kita yang nimbang-nimbang nasinya berapa Iya. gram, ini berapa gram, ini berapa gram, tapi foto aja maka biarkan konsultan. Dievaluasi sama konsultannya. Oke. Begitu. Dan itu tuh berarti untuk menunya itu memang sudah ada di misalnya dikasih daftar atau gimana dok? Menunya sebenarnya hampir semuanya itu boleh ya, cuman memang ada beberapa yang memang harus dikurangi, dihindari itu, tapi nggak masalah ya karena kita punya substitusi makanan yang lain gitu. Jadi mungkin garis besarnya di sini adalah bahwa selama program diet itu sebenarnya kita nggak boleh menghindari yang namanya nasi gitu kan atau sumber-sumber Tetap karbohidrat makan nasi lain. dong? Tetap makan, nggak Diet boleh macam kita apa ini? nggak boleh kita takut sama nasi ya, terus kayak Kayak kalian diam. takut banget. Nggak boleh menghindari nasi. Iya, Karena benar. biasanya mostly dia tuh nggak makan nasi loh dok. Iya jangan Kayak loh, musuh jangan banget, kayak aku gitu. juga musuhan sama nasi. Jangan kayak gitu, kasihan Pak Tani loh. Ya ampun ini ini adalah dokter yang dimasukkan ke anak kecil yang nggak doyan makan nggak sih? Iya benar. Kasihan Pak Tani. Iya kasihan Pak Tani ya kan. Boleh makan nasi di TWS tiap hari? Boleh setiap hari. Makan nasi boleh ya. Jadi jangan kita tuh berpikir bahwa diet itu nggak boleh makan nasi ya. Harus makan nasi itu boleh ya. Terus kayak lauk pauk, mau sumber makanan kayak dari laut, dari darat gitu Daging kan, juga nggak hewan, masalah daging kan? nggak masalah karena kita butuh protein ya. Terus kayak sayur, buah gitu tetap harus masuk. Intinya harus seimbang gitu. Sama kayak yang dulu diajarin waktu kecil ya kan. Empat Sebenarnya nggak sehat, lima sempurna. sebenarnya nggak jauh beda gitu. Cuman ini memang akhirnya lebih mudah diaplikasikan gitu. Makanya orang yang program itu nggak akan pusing. Nggak akan pusing, cuma tinggal foto dan kemudian Iya, kalau ada yang makan. nggak beres akan dievaluasi. Betul. Kalau udah beres ya udah lanjutkan gitu Iya. ya. Terus sebenarnya ini yang bikin turun adalah porsinya atau gimana sih dok? Ya, jadi tetap di kuncian program ini kan tetap ada defisit kalorinya ya. Cuman ya memang tidak yang ekstrim gitu kan, karena nggak boleh kita. Kalau misalnya kita sampai yang defisit kalori terlalu ekstrim nanti kasihan organ tubuhnya ya. Karena Kayak misalnya makan apel itu satu itu ya? Oh itu iya nggak- benar, nggak akhirnya bener apa? Akhirnya lemes ya kan, rambutnya rontok karena nggak dapat gizi ya kan. Terus kayak akhirnya kita mukanya juga pucet ya kan. Terus otomatis nanti lama-lama kalau kita semua asupan makanannya nggak terpenuhi, cairannya juga nggak terpenuhi, lama-lama ya itu bisa-bisa, Bisa bisa. serem Dan banget. ini juga ya dok ya, ada orang yang berhasil diet entah dengan cara apapun, mereka hanya concern ke berat badannya turun dan jadi kurus ya. Padahal ada juga ya dok ya, misalnya orang jadi kurus tapi kemudian kulitnya kelihatan nggak sehat Betul. gitu ya, nggak kenyal lagi gitu. Betul. Itu juga mungkin karena diet yang salah. Betul, iya karena akhirnya semua sel ya di tubuh kita mulai dari atas sampai bawah kan sebenarnya butuh nutrisi. Kalau misalnya ternyata nutrisinya nggak cukup ya akhirnya semuanya nggak sehat ya. Termasuk kayak organ-organ penting, jantung, otak, hati, paru-paru semuanya kan butuh ibaratnya butuh energi gitu kan mudahnya ya. Nah ketika kita energinya nggak terpenuhi dari makanan ya otomatis bisa rusak lama-kelamaan. Jadi bahaya ya, stop kalau kalian lagi ngejalanin diet yang ekstrim gitu ya, yang sampai bikin gemeter, udah itu adalah sebuah tanda bahwa program yang sedang kamu jalanin itu kurang tepat gitu. Dan biasanya diet seperti itu dengan janji berat badannya turunnya cepet gitu. Kayak misalnya seminggu bisa turun 5 kilo gitu. Wah gila sih, kalau saya pikir itu masa sih seminggu bisa turun 5 kilo, dibuangnya kemana gitu dan sebagainya. Malah takutnya juga ada beberapa 1-2 teman saya yang kemudian lambungnya kena. Itu juga efek langsung ya dok ya di situ ya? Benar. Iya karena pola makannya nggak benar. Oke, pola makannya nggak benar. Jadi hati-hati banget. Iya. Walaupun kelihatannya aman, walaupun ada janji-janji aman, tapi kalau memang Anda diharuskan untuk makan yang benar-benar berkurang gitu ya, apalagi menghindari makanan tertentu sama sekali gitu kan, padahal itu banyak mengandung vitamin atau banyak mengandung protein dan lain sebagainya. Itu toh
makanan-makanan yang kandungannya itu dibutuhkan sama tubuh kita. Kita balik lagi ke TWS yang 90 hari itu. Dalam 90 hari berapa berat badan atau hitungannya apa, berat badan atau fat loss yang bisa dibuang? Berapa persen atau hitungannya gimana dok? Jadi gini ya, kalau di TWS Fat Loss Program itu kan kita tadi nggak fokus sama berat badan ya, jadi kita tuh nggak boleh nih matok sama berat badan ya, itu yang pertama. Yang kedua, metabolisme masing-masing orang kan beda-beda ya, kayak misalnya mulai dari anak-anak, kemudian dewasa, lansia gitu kan udah beda-beda nih ya kan kebutuhannya. Jadi sama kerja kita kan, kerja sel-sel kita kan udah beda, jadi nggak bisa ditargetin atau disamain antar orang per orang ya gitu. Jadi yang penting adalah kita mengevaluasinya tadi ya, dengan timbangan yang bisa, tapi timbangannya yang bisa ini ya, yang bisa ngukur kadar lemak dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah kita fokus ke lingkar-lingkar ya. Nah itu makanya rata-rata tuh orang yang TWS fat loss itu nanti akhirnya akan harus mengubah isi lemari baju karena size-nya pasti akan turun gitu ya. Misalnya nih kita sebenarnya cuma turun kayak 8 kilo ya, mungkin bagi beberapa orang itu 8 kilo mah gampang gitu. Nah tapi beda nih, 8 kilonya fat loss adalah kamu di size baju pasti akan akan turun banyak. Nah itu bedanya ketika kita fat loss sama-sama beratnya sama, tapi ukuran baju bisa jadi beda. Betul, iya karena ya itu tadi ya, lemaknya yang dibuang, ototnya yang dinaikkan. Jadi secara bentuk tubuh itu pasti lebih fit, lebih slim kayak gitu. Lebih firm gitu ya. Lebih firm. Lebih set gitu ya. Lebih set, das gitu kan. Terus di program ini loh Mbak Woro, kayak kita nggak perlu stres, harus olahraga apa nih? Oh iya, tadi aku mau nanya itu tuh. Dibarengin olahraga nggak sih? Tapi tetap dibarengin olahraga ya, cuman kita menyesuaikan kondisi masing-masing orang. Maksudnya olahraga yang keras banget yang harus kamu jalan 10 km. Nah, jadi gitu, atau gimana? Tergantung kondisi masing-masing orang ya. Jadi kalau misalnya kita nih ibu-ibu yang tidak pernah ada riwayat olahraga karena sibuk bekerja ya kan, sibuk mager juga kan, masa iya langsung tiba-tiba disuruh nge-gym gitu kan nggak mungkin. Ya otomatis kita mulai dari olahraga tipis-tipis ya. Jadi olahraga tipis-tipis pun boleh ya, misalnya mau jalan lah, atau misalnya mau ngikutin YouTube lah gitu nggak masalah ya. Yang paling praktis kayak ngikut YouTube. Betul. Maksudnya olahraganya itu tidak bertarget ya dok? Olahraganya menyesuaikan. Dan targetnya adalah badan gerak aja gitu. Betul, makanya kenapa butuh konsultan itu, ada konsultannya supaya konsultannya itu mengerti nih model seperti apa yang bisa dilakukan oleh si kliennya gitu ya. Gitu. Misalnya kayak lansia nih, lansia dengan stroke gitu ya kan, pergerakannya sudah minimal, tapi dia masih punya semangat nih buat ikut program, ya otomatis kita akan carikan olahraga yang sesuai gitu. Terus misalnya memang basicnya sudah biasa olahraga berat ya, berarti memang tinggal meneruskan gitu ya. Jadi memang macam-macam gitu, caranya tuh macam-macam. Berarti konsultan ini lumayan kerja keras ya, maksudnya memudahkan itu sebutnya apa, member atau memudahkan orang-orang yang tergabung ini untuk bisa menganalisis sampai ke olahraganya. Pertama makanan dibantu untuk Anda bisa konsultasi gitu ya. Terus even orang yang sama sekali nggak pernah olahraga bisa ini ya, punya pilihan ya dok ya. Konsultannya bisa memberikan pilihan-pilihan itu. Ya itulah kelebihannya ya. Jadi memang kadang kalau misalnya sendiri tuh kadang kita nggak punya target ya kan. Kadang nggak punya target dan nggak ngerti harus gimana. Tapi di sini tenang aja karena akan didampingi terus sama konsultannya. Sampai 90 hari itu. Betul ya, 90 hari dan kita itu mau bangun lifestyle seumur hidup ya. Jadi memang ilmu yang didapat itu akhirnya akan bisa diaplikasikan seumur hidup. Ya gitu. Kayak kenapa 90 hari kan, 30 hari pertama kita bangun adaptasi ya dulu, kan, penyesuaian. Terus 60 hari kita udah mulai kebiasaan, timbul kebiasaan. Udah 90 hari ya sebenarnya udah cukup untuk menjadi lifestyle ya kan. Nah itu nanti akan kepake long last sebenarnya ya, seumur hidup nanti. Seharusnya seperti itu. Betul. Ketika kita udah paham nih sama tubuh kita diajarin buat mengenal tubuh kita, itu ilmunya akan kepake seumur hidup. Iya, dan yang paling penting mungkin juga masalah mindset gitu ya. Betul. Ketika kita sudah menjalani sesuatu yang
memang harusnya tuh kayak gitu, yang kayak gini salah, yang benar tuh yang kayak gini. Anda sudah menjalani selama 1 bulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan udah jadi habit, seharusnya itu setelah itu pun ya masih seperti yang 90 hari ini. Ya. Akan salah ketika ini pokoknya di 90 hari selesai, aku mau makan yang ngawur gitu, nggak bisa itu. Iya. Termasuk kayak kalau di pengalamanku itu kan, aku itu dulu nggak pernah punya itu kan basic cara makan, waktu makan tidak pernah diajarkan gitu di rumah, tapi di TWS itu diajarin. Itu yang bikin aku paham, oh kenapa sarapan penting, makan siang penting, dan makan malam penting kayak gitu ya. Basically TWS tuh 3-3-nya harus. Iya, jadi 3 memang waktu jendela makan makannya itu tiga kali makan. Jendelanya, Iya, pintunya? Pintunya ya boleh dilihat ada berapa. Di sini banyak pintunya. Banyak, bisa dari selatan, bisa dari utara ya kan. Kayak maps lu, lama-lama. 3 jendela makan harus terpenuhi dengan baik. Masih boleh ngemil nggak sih dok kalau TWS? Ngemil boleh, ada Tapi, caranya. oh ada caranya. Pokoknya gimana caranya nanti dikasih tahu kok sama konsultannya. Gitu. Jadi kayak Ini itu yang kayak harus makan gimana enggak. Menyesuaikan ini aja. Kita memang pengen makan di rumah ya makan di rumah aja. Mau makan di luar ya di luar. Oh iya di rumah juga boleh loh. Ada loh. Aku kalau di sini itu sukanya. Favoritnya apa? Favoritnya beef teriyaki. Oh beef teriyaki. Iya. Boleh ya makan daging ya orang diet macam apa? Boleh. Enak. Makan yang lain. Iya aku juga seringnya lihatnya tuh kayak ini bukan makanan diet sama sekali. How could you lost your weight, your fat gitu. Makanannya seperti ini. Makanya itulah dibutuhkan seorang consultant, salah satunya Dokter Isti ini. Ada pertanyaan lagi, Osak? Oke. So untuk penutup ngobrol-ngobrol kita tentang diet hari ini, kata terakhir dari Dokter Isti, maksudnya di pertemuan kali ini. Kata terakhirnya di pertemuan ini I love you gitu. Aku ini sih, aduh takut ya. Aku takut loh dapat kayak gitu loh. Oh iya, lama nggak mendengar. Lama nggak mendengar, ini takut banget. Ya, semoga together weekend ya. Iya, together weekend, together we success ya kan. Together we get. Terus, boyfriend. Aduh, oke. Ya, nggak jadi. Jadi kalau dari aku kalimat terakhirnya adalah sayangilah dirimu sendiri. Itu nomor 1 lah, terlebih dari apapun ya. Jadi sebelum yang-yangan tuh udah sayang. Sebelum apa? Sebelum yang-yangan ya kan, sebelum bahasa yang-yangan. apa itu kuno sekali? Sebelum menyayangi orang lain, nomor 1 gitu yang dong. harus disayangi ya. Dokter ngomongin yang-yangan, kan pengen. Sebelum kita menyayangi orang lain. Kita harus lebih sayang sama diri sendiri dulu, termasuk kayak dokter ya, sebelum menolong orang lain kita harus menolong diri sendiri dulu, supaya apa ya, supaya kita bisa menolong lebih banyak orang lagi kayak gitu. Ya, jadi jangan dibalik-balik nolongin orang dulu, baru nolongin diri sendiri gitu, nggak bisa ya konsepnya gitu. Nggak bisa, kalau kita sakit siapa yang nolong mereka? Iya, kita tidak bisa menyayangi orang lain kalau kita tidak bisa menyayangi diri kita sendiri. Betul. Kita nggak bisa bikin orang sehat kalau diri kita sendiri juga nggak sehat. Betul, benar. So sekali lagi dok, kontak yang bisa dihubungin. Kontak yang bisa dihubungin. Ini awas kalau nggak muncul. Oke. Ya Instagram bisa di follow ya @istianidanu ya kan, terus @worodaru ya kan. Apalah gunanya follow gue? Nanti bisa DM ya, nanti kita tukeran nomor handphone. Aduh, tukeran nomor handphone ya zaman kapan? Nanti bisa kita lanjutin ngobrol-ngobrol selanjutnya. Oke, gitu nomornya boleh disebarin nggak sih? Nomornya, aduh, boleh. Boleh. Ntar 081 Nomornya XXX. Iya, 081XXX. Oke, jadi bisa gampang kok DM Instagram dulu, dan kalau nggak langsung ikut boleh nanya-nanya bakal banget, feel free tuh. dijudesin nggak? Oh enggak dong, enggak, kita nggak ada yang judes, semuanya positif, dan karena kita juga mau mengajak sesuatu yang baik, tentunya dengan cara yang baik juga ya dok ya, cara yang happy juga. So sekian ngobrol-ngobrol kita buat hari ini di episode ke-7, 6. Tahu banget lu. Tahu. Nonton terus ya, dipaksa ya. Oke. Episode ke-6 hari ini. Sekali lagi thank you banget Dokter Istiani Danu untuk ngobrol-ngobrolnya. Mbak Woro. Saya juga jadi lebih aware. Sepanjang masa ya. Itu template-nya kayak gitu ya Woro ya. Dan semoga bikin Anda juga semakin aware atas kesehatan Anda, dan bikin Anda jadi punya mindset yang lebih bagus daripada Anda yang sebelumnya ya. Thank you. Ketemu lagi di Cerita di Rumah episode selanjutnya. Bye-bye. Aku nggak mau kayak gini. Bye. Ini apa?